Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class, everyone. Good morning. I hope you are fine, ya. So for today, I'm going to make a present kayaknya ya. I want to present a material. Actually, this material it include for our first week, second week, and also the third week. Ya, today is our fourth week ya, teman-teman. Minggu keempat harusnya, tapi materi ini saya coba rangkum untuk menjelaskan di minggu pertama, kedua, dan ketiga ya. For our first week, we're going to find atau decide the main idea. Implicit kayak secara tersirat, I've already give you kayak question kalau reading itu untuk nyari main idea, but now I'm try to explain more. Terus juga kemarin sebenarnya saya udah masukin video buat main idea, tapi boleh kita jelaskan lagi. Jadi the question is, what is main idea, gitu kan ya. Sini ya. So main idea is a primary point or concept that the author wants to communicate to the readers of the topic. Jadi kalau dibilangin adalah si main idea ini lebih ke intinya ya, inti dari paragrafnya itu sendiri, or maybe dari sebuah teksnya gitu, poinnya gitu. Terus kapan sih kalian bisa nemuin main idea? Main idea itu divide into two. The first one is stated, the second one is implied. Nah, kalau if you find the main idea-nya stated, biasanya you can find in the first sentence. Teman-teman bisa nemuin dia di first sentence, langsung di awal paragraf, di awal kalimatnya, or you can find as a conclusion sentence. Jadi ada di akhir paragraf gitu. Nah, si main idea ini kalau di akhir paragraf dia berarti summarize, dia sebagai kesimpulan dari teks tersebut. But sometimes the main idea is not always clear stated. Nah, makanya kita sebut sebagai implied. Itu dia nggak clearly stated, not clear. Jadi makanya dia implied. Nah, ini tuh yang bakal membuat kita agak susah gitu, susah nentuinnya, susah nentuin si main idenya di mana gitu. Nah, terus gimana dong kalau gitu cara nyarinya gitu. First of all, kalian bisa untuk coba mencari si main idea yang implied ini. Pertama, kalian cari yang misalkan gimana sih caranya nyari implied main idea? Pertama, kita emang we have to read the passage. Terus udah gitu kalian find, kalau udah paham nih ya, terus kalian lihat deh ada detail yang perlu kalian cermati nggak? For example, ada contoh tentang McDonald, tapi dia itu nyeritain bahwa McDonald ini enak banget, terus juga tempatnya cozy dan sebagainya. Terus kalian tinggal, kalau udah ini udah beberapa kali nih nyebutin detailnya itu adalah McDonald, baru terakhir kalian bisa in your own words you can write, you can compose.
you can compose your main idea. And then the last one, you can write into one sentence. Now, usually the implied main idea you can find from the magazine, newspaper, not newspaper but news usually. But for article, scientific article or textbook itu mostly untuk main idenya jelas ya, dia stated gitu. Nah, dari kalau kita kalau kita lihat dari si main idea nih, kalian udah dapet si poin-poinnya itu kan jadi sebuah ide ya. Nah, jadi sebuah ide, kalian bisa aja nulis untuk summarize ya. Dari main idea yang ada, kalau kalian udah bisa ngelis, nanti kalian bisa buat digabungkan dan itu akan menjadi summary, akan menjadi sebuah rangkuman gitu ya. Gitu rangkuman. Nah, rangkuman ini apa sih? Rangkuman itu bentuknya dia biasanya paragraf dan it contains only ideas from original text gitu. Terus kalau misalkan tadi kalau kita nemunya idenya itu atau main idenya itu dia implied, nah you can write with your own word. Bahkan kalau kalian memang memungkinkan, you can kayak simplifies the word, jadi disederhanakan kata-katanya dengan bahasa kalian sendiri. Nah, itu untuk summarize. Jadi kita mau latihan to find the main idea, terus juga bikin summarize ya. Oke. Nah, terus kita masuk ke sini. Nah, I will upload this. Saya akan mengupload upload the text nih. Judulnya the Pfizer vaccine for COVID-19. What are the side effects? Yang akan teman-teman lakukan kegiatannya adalah there will be 4 activities. The first one, you have to answer the question based on the text. Teman-teman bisa lihat pertanyaan yang saya gunakan adalah menggunakan WH question di sini. Jadi kalian akan menjawab berdasarkan what, where, terus apa lagi, when kan ya di sini ada, terus why juga ada, how ya lebih ke cuma when, where, what, how sama why ya. Setelah itu kalau kalian udah jawab, terus kita coba untuk latihan untuk state the main idea. Latihannya kayak gimana? Kayak gini nih, kita coba lihat teman-teman. In December, kalau kalian bisa nanti kalian baca ya. In December, the Food and Drug Administration trusted and world source authorized the vaccine for emergency use in individual age, katanya, and so on sampai titik sini. Kalau kalimat pertama ini lebih banyak detailnya, dia bukan si main idea. Kalau kalian lihat di sini dia lebih banyak detail, dia ngasih tahu bahwa si vaksin akan digunakan untuk orang berusia 16 tahun ke atas, terus juga ini digunakan untuk hal yang emergency. Nanti kalian lihat kalian pertama, oh ini adalah terlalu banyak detail, berarti bukan ya. Terus mari kita lihat ke bawah. As a result, member of the public have raised concern regarding potential unknown side effect. Nah, ternyata kalau udah kalian lihat, member of the public have raised concern regarding potential unknown side effect. Kalau kalian lihat di kalimat akhir dengan tulisan seperti side effect, ternyata judulnya juga what are the side effects. So we can conclude that the main idea itu adalah
Member of public have rights concern regarding potential unknown side effect. Ini bisa kita bilang sebagai main idenya. Nanti kalian tulis ya di sini. Nah, nanti paragraf 2, 3, 4, 5 coba dibaca lagi ya. Next, making summary. Nah, kalau udah nanti lengkap nih sama kalian, baru dibuat summary-nya. Gabungkan semua main idea dari paragraf 1 sampai paragraf 5 menjadi sebuah summary. Menjadi paragraf ya, paragraf baru. Setelah itu, untuk yang terakhir, yang di building knowledge-nya, find 10 verbs from the text, write the meaning and make a sentence. Apa sih ini? Jadi dari teks yang ada, kalian coba untuk identifikasi mana sih kata kerja. Kata kerja, for example, dari kalimat pertama in December, terus ternyata kata kerja yang bisa ditentukan adalah authorize. Nanti kalian bisa tulis di bawah authorize, terus kalian find the meaning. Nanti cari artinya apa. Bagaimana sih nyari meaningnya? Kita coba gunakan untuk web ini ya teman-teman. Kita coba gunakan untuk web dictionary. Web dictionary yang bisa kita gunakan adalah salah satunya Merriam-Webster. Merriam-Webster. Kalian bisa masuk ke sini. Nah, kemudian kalian cari wordnya. Tadi saya menemukan authorize. Nah, terus kalian cari copy, lalu kalian paste gitu. Nah, after that, terus kalian coba deh buat kalimat dari si authorize tersebut. Itu salah satu contohnya. Oke. Boleh dibaca dulu, didengarkan dulu videonya. If you have some question, nanti kalian boleh text me ya. Unfortunately kita belum punya grup, tapi kalian nanti kita bisa discuss deh lewat LLS juga. Gitu ya teman-teman. Thank you for your attention. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.